Tuh kan orang Kristen tuh lemah, nggak apa-apa, ejek aja, caci maki aja, ini aja nggak akan ngelawan dia mah, nggak katanya gitu om jadinya om. Justru ini menunjukkan kekuatan iman Kristen, bahwa kita ini bukan sekedar beragama Kristen, tapi mengalami keselamatan yang jamin dan mengalami hidup baru, kepribadian yang baru sebagai anak-anak Allah. Shalom sahabat Rapetra Ministry yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Wajar sih kalau pengen disukai, tapi juga wajar juga kalau ada yang nggak suka. Gimana ya sikap kita ya, terutama kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Tapi orang beragama kelihatan beragamanya, tapi sikapnya itu seperti orang yang tidak beragama. Di dalam hati hanya pakaiannya aja beragama, tapi hatinya itu penuh dengan kepahitan dan gampang tersinggung, gampang membenci, karena dijajah cukup berat ya, dijajah cukup berat dan sudah cukup lama. Begitu kira-kiranya konteks waktu itu. Jadi seorang terhadap yang lainnya aja seperti sudah nggak ada kasih, meskipun beragamanya kelihatan makin seolah-olah makin mendalam, makin fanatik dalam agamanya, agama Yahudi ya. Tetapi sikap yang ditampilkan itu justru tidak menunjukkan punya Tuhan di dalam hatinya. Oh gitu, maksudnya ayat ini seperti itu ya om. Memang berat juga ya om, kalau mengasihi musuh. Wah, kita mengasihi orang yang kita sukai aja belum tentu tulus ya om. Ini mengasihi musuh lagi, aduh. Tetapi ini justru jalan keluarnya, solusinya. Jadi kalau kita tidak memakai solusi yang dari Tuhan Yesus, kita jadi tidak kuat gitu. Kalau kita hanya beragama dengan secara yang normal gitu ya mengasihi orang yang mengasihi kita, atau kita seperti di dalam keadaan normal gitu ya, kita mengharapkan kita baik, orang baik kepada kita, tapi situasinya tidak normal. Jadi itu ajaran Tuhan Yesus itu sebagai solusi solusi waktu itu, dan cocok menjadi solusi orang Kristen di tempat kita sekarang, di negara kita sekarang. Oh iya om, iya. Oke om. Nah ini selanjutnya om, ayat selanjutnya nih om. Ini lebih ini lagi nih om. Waduh, gimana om? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saya kan dikutuk sama orang, kok saya minta berkat sama dia gitu? Yang keluar dari mulutnya kan kutuk om. Jadi ini ajaran Tuhan Yesus sebenarnya solusi yang terbaik di dalam situasi yang paling jelek seperti yang dihadapi orang-orang Yahudi waktu itu. Tetapi kita juga sebagai minoritas di Indonesia ini kadang-kadang kita mengalami hal yang kita tidak harapkan. Maka ini solusinya yang paling tepat, yang jitu dari ajaran Tuhan Yesus lah. Jadi terapkan ajaran Tuhan Yesus, maka kita ini menerapkan solusi yang terbaik. Nah om, itu berdoalah bagi yang mencaci maki kamu, katanya kan ayat selanjutnya. Jadi nanti kalau ada orang berdoa gini om,
ya Tuhan tolong, Tuhan bales, Tuhan gitu doanya. Dia mencaci maki. Gimana berdoanya Om? Ya bukan sikap Kristen itu namanya. Oh iya ya Om. Itu justru karena kita mengalami bukan saja menjadi orang beragama Kristen, tapi kita mengalami keselamatan dan lahir baru, sifat baru dari Tuhan Yesus yang mengubahkan kita menjadi anak-anak Allah. Nah itu harus sesuai dan harus dibuktikan, tetapi itu harus melalui ini tadi, sikap-sikap yang negatif ya, atau mengalami benturan-benturan dengan orang-orang yang tidak menghargai kita. Nah ini Tuhan Yesus memberikan solusinya, jadi bukan hanya waktu itu, tepat bagi kita juga sebagai orang minoritas. Juga suka diginin Om, ya karena minoritas juga ya. Tuh kan orang Kristen tuh lemah, nggak apa-apa, ejek aja, caci maki aja, ini aja, nggak akan ngelawan, dia emang nggak, katanya gitu Om jadinya Om. Justru ini menunjukkan kekuatan iman Kristen, bahwa kita ini bukan sekedar beragama Kristen, tapi mengalami keselamatan yang jamin dan mengalami hidup baru, kepribadian yang baru sebagai anak-anak Allah. Oh iya. Kekuatan kita di sini. Iya ya Om ya, harusnya kayak gitu ya Om. Emang ini berat-berat nih Om pembahasannya nih, karena ya gitu Om, orang Kristen tuh makin ada yang suka karena sikapnya, ada juga yang nggak suka gitu, nggak tahu kenapa ya Om. Kita lanjutin ya Om, ini ayat yang ke-29 Om. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Wah ini jadi kalau kayak sekarang Om begal itu Om kasih aja semua gitu. Pertama itu situasi waktu itu. Oh iya. Kalau kita sekarang di Indonesia ini kadang-kadang kita akan dihadapkan situasi yang begini, tapi bersyukurlah kita masih menghadapi situasi yang apalah ya, masih pengaruh Pancasila itu masih ada lah di negara kita. Bersyukur kepada Tuhan untuk dasar negara Pancasila ya. Jadi kita meskipun minoritas masih mendapatkan ya perlindungan, penghargaan. Kalau secara hukum ya sama saja haknya sebagai warga negara. Tapi kayaknya ini ya Om, apa namanya tuh, aduh, kalau saya pribadi gitu, masa saya ditampar gitu, nih gitu, aduh, ini aja udah sakit, kasih lagi sakit Om. Itu situasi yang ekstrim. Oh. Jadi kadang-kadang orang Kristen tuh harus siap mental. Kita menghadapi orang-orang yang kita tidak duga tuh. Kadang-kadang kita kenal orangnya, tapi karena gara-gara agama kok tiba-tiba jadi beringas, benci ya, kepada iman kita. Jadi kita harus siap mental. Kita tetap mengasihi orang yang baik, mengasihi orang yang jahat dengan kasih yang sama dari kasih dari Yesus Kristus. Itu intinya. Kita sudah mengalami belum keselamatan dan hidup baru? Kita sudah mengalami belum ada Roh Kudus yang mengisi hati kita dengan kasih Yesus gitu. Nah itu Om, terus kalau yang menurut Tuhan itu kan diutus dua-dua ya Om ya, nggak boleh bawa apa-apa, baju pun mungkin hanya dua gitu. Kalau di ayat ini kan kalau dia minta bajumu, kasih juga jubahmu. Wah nanti dia jadi gimana Om? Telanjang dong. Jadi ini khusus untuk waktu itu ya. Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu dan sudah mengendalikan segala sesuatu waktu atas murid-muridnya. Ya kita juga sama sih, tetapi kan Tuhan Yesus tidak akan menyuruh kita persis seperti yang Tuhan Yesus suruh kepada murid-muridnya waktu itu. Jadi Tuhan Yesus juga tahu keadaan kita sekarang dan batas kemampuan kita gitu. Tapi kita harus siap mental. Oh iya Om, harus siap mental ya Om. Terus juga apa batas kemampuan itu yang udah Tuhan tahu ya Om. Kalau misalnya bukan karena sepengetahuan Tuhan, nggak bisa kan Om? Ya. Betul. Mungkin jadi, apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami yang melebihi kemampuan kita. Oh iya Om. Mungkin juga apa kita harus berhikmat gitu ya Om ya. Ininya harus berhikmat gitu. Berhikmat dan siap mental. Siap mental dan berhikmat. Siap mental. Ya oke Om.
Nah ini Om, selanjutnya Om, ayat 30. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, ini maksudnya gimana Om? Itu konteks waktu zaman itu banyak orang yang miskin, sengsara, gitu. Dan kadang-kadang jadi seperti dulu pernah di Indonesia begitu. Jadi karena menghadapi kesengsaraan, kemiskinan, ya kadang-kadang merampas orang punya gitu ya, seperti tidak merasa bersalah gitu. Jadi jangan lupakan konteks waktu itu. Ini kalau tapi kan di sini kan meminta ya Om. Pada orang yang meminta kepadamu dan yang minta kembali, kan rasanya juga aneh ya Om. Masa udah diminta lagi. Jadi memang keadaan waktu itu ya, mereka kadang-kadang terpaksa ya, gampang minta, kadang-kadang memaksa dan sebagainya. Itu situasi zaman penjajahan waktu itu. Kita juga bangsa Indonesia pernah mengalami situasi seperti itu. Maka kadang-kadang kita banyak orang yang akhirnya tidak menghargai hukum gitu ya. Tapi kan kita kan bangsa yang beradab. Jadi ya gitulah, terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi kita sebagai orang beriman ya harus siap mental dan bijaksana, hikmat gitu. Nah, nanti nih sahabat Alpetra, nanti Om jelasin juga nih Om, antara meminta dan meminjam kan beda ya Om. Nanti deh ayat selanjutnya nanti ada tuh tentang meminjam nih, antara meminta sama meminjam. Jadi harus dibedain dulu ya Om ya. Kan kalau orang minta ya kan kasih katanya gitu ya Om. Jangan minta lagi gitu. Gitu Om. Ya jadi jangan dilupakan situasi waktu itu juga. Konteksnya orang bilang ya? minta, padahal nggak bisa mengembali minjam katanya. Padahal belum tentu bisa mengembalikan. Karena situasinya sebagai bangsa yang terjajah, sengsara, banyak yang miskin dan sebagainya. Lagian masa misalnya saya ke Om gitu, Om, saya minta uang dong Om, terus Om kasih kan saya uang. Masa nanti Om minta lagi gitu, saya minta lagi uang kembali, bukan gitu kan Om? Ya jadi itu situasinya ya, kalau kita tidak memahami konteksnya ya kita jangan main menerapkan di dalam kehidupan kita. Cuman sebagai orang yang sudah mengalami keselamatan lahir baru ya kita harus punya sikap mental yang begitu. Apapun yang terjadi kita tetap menunjukkan ada Yesus di hati kita. Itu dia tuh, tunjukkan ada Yesus di hati kita. Itu sangat penting. Ini Om ayat yang paling disukai nih Om, ayat 31 nih Om. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah ini Om, apa artinya kalau misalnya secara negatif ya Om, kalau saya berbuat jahat sama orang, maka nanti berarti saya menghendaki orang berbuat jahat sama saya. Atau saya berbuat baik sama orang juga bakalan baik sama saya. Nah itu kayak bertentangan sama ayat atasnya Om. Kan gak boleh mengharapkan. Jadi ini sebenarnya prinsip hidup berdampingan dengan sesama manusia. Prinsipnya sebenarnya begini. Jadi dari pihak kita yang sudah mengalami keselamatan dan kasih Tuhan gitu ya, nah kita harus menerapkan prinsip ini. Kalau kita diperlakukan begitu bagaimana gitu ya, jadi supaya ini timbal balik aja. Ini kalau dalam situasi yang normal. Tapi kadang-kadang kita diperlakukan tidak adil. Nah, buktikan bahwa ada Yesus di hati kita. Gitu ya Om, mestinya ya. Buktikan gitu ya Om ya. Nggak bisa. Iya. Nah, tetapi itu tadi, meskipun ada Yesus di hati kita, tetap kita harus bersikap bijaksana gitu. Supaya jangan kita dilecehkan, seolah-olah kita yang minta dilecehkan. Kan ada Yesus gitu di hati kita. Kan ada orang yang mencoba, ini ajaran Yesus kan kalau kamu ditampar pipimu sebelah, nanti pipi kamu berikan satu lagi, ayo saya tampar kamu.
Nah itu kitanya harus pintar, Iya. gitu ya. Bukan kita marah, tapi kita sepertinya ya jangan kita diperlakukan sewenang-wenang. Apalagi di Indonesia kan negara hukum, gitu. Iya om, masa aduh saya di satu aja sakit kok dua-duanya gitu om. Terus juga yang ini ayat 31 ini om, saya sendiri sering punya apa ya pemahaman gitu. Jadi harus baik-baikin orang nih supaya om baik sama saya baik-baikin om deh, kayak gitu. Jadi kira-kira om pemahaman saya gitu. Tapi kalau misalnya saya pengen supaya orang itu nggak suka, saya bikin aja dia nggak suka gitu om. Tapi udah dijelasin sama om tadi bukan gitu ya om. Ya tentu saja dari pihak kita itu harus ada inisiatif menunjukkan kasih, tetapi juga harus ada hikmat begitu. Jadi kita belajarlah menyesuaikan diri, apalagi Indonesia kan ada undang-undang, ada peraturan gitu. Jadi hiduplah sebagai warga negara Pancasilais gitu ya. Gitu. Nah, tapi tetap pakai hikmat lah, meskipun ada kasih Yesus tapi tetap ada hikmat. Iya ya om, ada hikmat sama mental dan hikmat. Tadi kata om itu. Nah om, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, mungkin ini yang ngejelasin juga kali ya om ya, ngejelasin dari ayat 31 tadi ya om. Saya bacain ayat 32 sampai 33 ya om ya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Apa emang benar gitu? Ini prinsip sikap hidup orang yang sudah mengalami hidup baru di dalam Yesus Kristus. Jadi mestinya memang begini gitu, tapi kita tidak usah pamer gitu. Tapi kalau kita misalnya menghadapi situasi, menghadapi orang-orang yang tidak adil, ya kita harus tunjukkan ada Yesus di hati kita gitu. Tapi kalau sebisa-bisa ya kita tetaplah berpegang kepada undang-undang yang berlaku gitu. Jangan bilang kita ini Kristen, kita diinjak-injak gitu, diam aja. Ya kita juga punya hak yang sama. Iya, om, ya. Gitu. Cuma tidak boleh kejahatan balas dengan kejahatan, itu tidak boleh. Kita tetap berpegang pada hukum. Meskipun di dalam hati kita ada Yesus, tapi kita juga memanfaatkan bahwa kita ini dilindungi oleh undang-undang dan hukum, sama seperti warga negara yang lainnya. Oke om. Ini om juga ini apa, kan katanya orang berdosa juga bisa mengasihi. Masa sih om? Iya, orang berdosa juga kan sayang sama keluarganya, sayang sama temennya, gitu kan? Oh iya ya. Tapi maksudnya orang Kristen kan kata om tadi harus nunjukin ya om, membuktikan. Kan ada kasih yang beda kan om, ada kasih Kristus gitu. Maksudnya ini orang yang nggak punya kasih Kristus nggak bisa dong om ya, berarti. Ya jadi maksudnya orang Kristen itu harus menunjukkan ada kasih yang lebih, tapi bukan dipamerkan. Gitu. Jadi kalau kita hidup ya sebagai sesama manusia, sebagai sesama warga negara, kita hidup yang wajar-wajar lah. Meskipun tentu kalau ada Yesus kan senyumnya lain ya. Ada seperti ketulusan, sikap yang ramah yang tulus dan sebagainya. Tetapi kita tidak pamer. Hanya kalau kita mengalami hal-hal ketidakadilan, nah di situ baru kelihatan, oh orang Kristen itu beda, ada Yesus sih di dalam hati mereka. Begitu kira-kiranya. Tapi om, jangan kan orang lain, saya aja ya. Kadang-kadang ya, saya udah berbuat baik gitu om. Udah berbuat baik, udah senyum, kata om tadi, udah ketawa malahan gitu. Tapi kok diperlakukannya kok nggak sesuai dengan ya itu ya, mungkin yang tadi itu ya om ya. Saya jangan minta dia, jangan mengharapkan kembali gitu. Padahal kan ya buktikan bahwa asli kita tuh kasihnya, sikapnya, ramahnya itu asli, tulus. Itu beda dengan yang biasa orang miliki itu kan seringkali hanya pura-pura, hanya supaya aman dan sebagainya.
tapi bahwa kita ini tulus, ada Yesus di hati kita, hidup baru, ada keramahan yang tulus, yang beda itu karena ini kan dari Yesus, dari Roh Kudus, begitu. Ini Om, apa kata baik dan benar ini gimana sih Om sebetulnya Om? Kan katanya ada yang bilang orang yang baik belum tentu benar, orang yang benar belum tentu baik. Nah itu membingungkan tuh Om. Orang benar itu pasti baik. Orang baik belum tentu benar. Orang baik belum tentu benar. Orang benar. Ya, orang benar harus tentu pasti baik. Tapi orang baik belum tentu benar. Karena mungkin hanya untuk menyesuaikan diri, atau mungkin untuk ada udang di balik batu dan sebagainya. Tapi kalau orang benar harus baik. Contohnya gimana ya Om? Masih bingung. Contohnya, jadi orang Kristen sejati itu di mana-mana harus juga dikenal bukan hanya kebenarannya, tapi juga kebaikannya. Tapi kalau orang yang baik kan bisa aja seperti dia pura-pura baik, atau dia ada udang di balik batu, gitu. Ada tujuan-tujuan yang tersembunyi dan sebagainya. Jadi kebaikannya pura-pura. Ya. Kebaikannya pura-pura, jadi nggak bener dong Om. Kebanyakan orang itu hidup di dalam kepura-puraan, tapi kita tidak usah menghakimi mereka. Oh iya. Nah, jadi tunjukkanlah bahwa kebaikan kita itu dari hati yang tulus, sikap kita juga dari hati yang tulus. Nah, itu yang membedakan orang yang lahir baru dengan yang bukan lahir baru. Kalau orang yang sudah lahir baru itu semuanya dilakukan dengan tulus. Iya Om. Iya benar sih Om. Tadi Om bilang kan jangan menghakimi. Kalau kita baca Alkitabnya komplit, setelahnya kan perikopnya jangan menghakimi itu Om. Pas Om. Iya. Makanya kalau baca Alkitab, sahabat Alpetra, jangan seayat atau sepotong, bacalah dengan lengkap dan minta hikmat Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kayaknya waktu itu udah dijelasin deh sama Om Yan ya, bagaimana cara memahami firman Tuhan. Nonton videonya aja, dicari sendiri ya di channel Alpetra Ministry. Om, ini selanjutnya nih Om. Nah ini Om yang tadi Om, antara meminta dan meminjamkan ya Om, di ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ini Om, sebelum ke yang selanjutnya nih Om, ini ada kata-kata meminjamkan, orang-orang berdosa meminjamkan kepada orang-orang berdosa. Ya, jadi orang berdosa itu orang yang belum mengalami kelahiran baru. Ini hanya untuk membedakan aja. Kita juga orang berdosa, tapi kan kita udah diselamatkan, udah hidup baru. Nah, jadi kita tuh mempunyai standar yang lebih tinggi, gitu. Standarnya apa? Ya itu tadi. Jadi kita tuh tidak terlalu memaksakan untuk menerima kembali. Gitu, meskipun kita harus bijaksana, kita mesti punya hikmat. Tapi kalau kita diperlakukan tidak adil, kita sudah siap mental. Karena ada Yesus, ada kasih Yesus di dalam hati kita, begitu. Tapi Om, malah suka ada yang bilang Om, minta-minta, minjem-minjem, katanya bedain dong. Nah, gimana tuh Om? Ya, itu jadi di dalam situasi yang normal ya, kita juga bersikap sama. Cuman kan kita tinggal di dalam masyarakat kan, orang kan sifatnya kan beda-beda. Dan di situ kita jangan sampai ribut dengan orang lain gara-gara kita memperebutkan sesuatu gitu. Meskipun kita harus bijaksana, kita harus hidup pakai hikmat, tapi kan kita menghadapi orang kan macam-macam. Jadi kalau kita menghadapi orang yang begitu tuh, yang mau menangnya sendiri, nah di situ kita harus membuktikan kita ini beda gitu ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan selain kita harus hidup dalam kasih, kita juga harus berhikmat. Terus menjudge orang Kristen suka minjemin uang ya. Nah gitu Om.
Terus labanya berapa katanya? Nah itu om, aduh dicapnya kayak gitu om. Jadi banyak yang nggak suka tuh karena wah suka minjemin uang katanya nanti ada bunganya. Itu gimana om? Ya, jadi kita juga harus betul-betul bijaksana. Kalau ada orang minjem sama kita, itu betul perlu apa enggak. Jadi nggak sembarangan, mau pinjam kasih, nggak boleh. Harus jelas orang itu membutuhkan atau tidak. Gitu. Kalau seandainya dia pinjam itu memang butuh, kita relanya berapa kalau dia tidak bisa bayar kan? Kalau kita terus mau nagih-nagih juga nggak baik gitu. Nah tapi kalau bisnis itu tetap hitam di atas putih gitu. Tapi kalau ini kalau bisnis hitam di atas putih. Tapi kalau dengan tetangga atau yang apa dalam kehidupan sehari-hari begitu, ya kita harus ada perhitungan. Kalau orang itu nggak bisa bayar, rela nggak? Nah iya ya gitu. Om, itu sih karena aduh kadang ada oknum-oknum juga ya om, yang minjemin tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah itu itu juga udah pernah kita bahas sih sebetulnya ya om. Jadi biarin deh sobat Alpetra nonton videonya, udah dibahas sama om itu tentang laba, apa boleh ngutang nggak, boleh membungakan nggak, ya nanti bisa dilihat. Ayat yang ke-35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Mungkin ini ngulang yang tadi ya om, yang di awal tadi, tapi yang mau saya tanya di sini itu om, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lah kok bisa om? Jadi maksudnya tuh begini, Tuhan Allah menerbitkan matahari kan nggak pilih-pilih semua orang yang baik atau nggak baik. Itu kalau Tuhan menurunkan hujan juga kan tidak pilih-pilih untuk orang yang baik atau untuk orang jahat. Nah, maksudnya kita orang yang sudah diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan, kita juga mengasihi orang tuh nggak pilih-pilih. Sama orang jahat kita mengasihi, sama orang baik kita mengasihi. Begitu maksudnya, prinsipnya. Ya, jadi ada Yesus di hati kita, maka kita mengasihi sesama manusia tidak pilih-pilih gitu. Apakah orang itu jahat atau orang itu baik, kita tetap mengasihi mereka gitu. Tapi kayaknya nggak adil ya om. Tuhan baik juga terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih katanya gitu kan om. Terus juga terhadap orang-orang yang jahat Tuhan baik. Kalau gitu nggak usah ada kebaikan om, berbuat jahat aja semuanya. Jadi Tuhan Yesus tuh menginginkan kita itu ibaratnya seperti matahari itu, menerbitkan matahari itu ya untuk orang baik ya untuk orang jahat gitu. Kita jadi seperti matahari gitu. Demikian juga kalau hujan itu kan nggak pilih-pilih untuk orang jahat atau untuk orang baik. Jadi kita juga menaburkan kebaikan gitu. Seperti hujan itu kita tidak pilih-pilih. Yang penting orang itu membutuhkan pertolongan, kita tolong, nggak usah tanya atau nggak usah beda-bedain. Yang perlu ditolong ya ditolong menurut kemampuan kita, dengan pertimbangan kalau ini tidak bisa dikembalikan kita ikhlas apa enggak gitu. Jadi kita harus selalu dengan ikhlas tapi juga dengan perhitungan. Artinya perhitungan tuh mampu kita berapa, dan kalau orang itu nggak bisa balas bagaimana gitu. Iya tapi kalau lihat dari awal ayat ya om ya, ini jadi kayak gitu, seolah-olah saya sempat berpikir berarti sama aja dong orang jahat sama orang baik, kan tetap aja Tuhan toh akhirnya Tuhan baik ke semua orang gitu. Jadi nggak ada sebetulnya baik dan tidak itu nggak ada dong om kalau kayak gitu. Dari kita kan sudah jelas standarnya kan kasih Yesus dan hukum-hukum Tuhan. Kalau dari pihak kita, dari pihak orang lain mah ya itu terserah mereka.
gitu kan ada beruntung kita masih tinggal di Indonesia ini kan ada undang-undang gitu kan, setidaknya ada Pancasila, meskipun orang tidak memakai Pancasila tapi ada undang-undang dan peraturan. Nah kalau kita ini tunjukkanlah ada kasih Yesus, tapi juga kita harus pikir pakai hikmat begitu. Iya Om. Ya itu Om, karena kadang ini nggak dipahami dengan benar gitu pemahamannya. Makanya ada orang yang suka dan orang yang nggak suka sama kekristenan, karena kita udah nunjukin ya Om, bahwa inilah kita apa yang orang lahir baru itu ya seperti ini, yang ada Yesus dalam hati itu ya seperti ini. Tapi kadang tindakan kita itu juga nggak disukai ya Om, masih aja gitu. Nah itu kita orang Kristen itu harus siap mental. Siap mentalnya bagaimana? Karena Tuhan Yesus bilang mereka akan membenci kamu sebab mereka lebih dulu membenci aku. Jadi kadang-kadang kita hanya dibilang Kristen aja orang sudah nggak suka. Ada yang begitu. Tapi ada juga sebaliknya. Ya, oh dia Kristen baik, orang Kristen itu baik, lalu menghargai, ada juga. Tapi pada umumnya gitu, orang tuh benci kepada orang Kristen karena mereka benci kepada Tuhan Yesus. Ada yang begitu. Nah, kita harus siap mental aja, buktikan bahwa kita ini orang yang baik, hidup dalam kebenaran gitu. Iya Om. Jadi tanggapannya apa stigmanya, kadang orang juga berpikir orang Kristen tuh gampang lah gitu, gampangan, murahan gitu, bisa ditipu lah misalnya, walaupun sebetulnya mau pinjem padahal nggak, bohong gitu, dibawa apa yang barangnya atau uangnya atau materi atau apa yang dipinjemnya dibawa pergi gitu. Maka di situ kita tuh memerlukan hikmat Tuhan di dalam menghadapi sesama manusia. Tiba-tiba ada orang datang mau minjem gitu ya, tapi niatnya nggak baik. Kita juga nggak kenal. Ya nggak usah, kita kan nggak kenal gitu. Iya. Tapi kalau tetangga ya, ada teman atau orang sekampung, satu RT ya, atau satu RW, mungkin kita tahu keadaannya. Nah, di situ kita membuat keputusan. Kalau kita membantu dan tidak dikembalikan bagaimana gitu. Maka Tuhan itu menentukan dua sikap, dua prinsip. Pertama harus berdasarkan kasih, kedua berdasarkan hikmat gitu. Nah itu memang gak gampang. Iya Om, susah itu Om, susah untuk kayak gitu. Aduh susah banget gitu, karena mau nggak mau hati kedagingan kita ini berontak gitu. Nah itu makanya kita tuh harus siap mental, bahwa itu ajaran Tuhan Yesus juga, bahwa kita harus siap mental untuk dirugikan gitu. Tetapi makanya kita memerlukan hikmat dan bimbingan Tuhan. Lalu kalau kita menolong orang juga harus ada alasan yang baik, dengan kata-kata yang baik. Maka itu harus ada kasih, tapi harus ada hikmat. Tapi hikmatnya jangan berlebihan juga. Iya ya. Mengasihi musuh itu, jadi sebetulnya kita doakan ya Om yang baik-baik sama musuh kita gitu, atau yang tidak suka sama kita. Terus yang nggak suka sama kita atau bahkan yang benci yang musuh kita itu, jadi kita tetap berbuat baik ya Om ya, tapi kita pakai hikmat dan bijaksana. Betul, dan juga tetap kita dengan sikap yang ramah. Oh iya. Sikap yang ramah itu perlu gitu. Tapi kita tidak bodoh untuk ditipu gitu. Kita berdoa kalau apa-apa kira-kiranya ini kita mau ditipu atau enggak. Ya kita berdoa, lalu kita ikhlasnya berapa yang kalau tidak bisa dibalas. Oh iya Om. Ya sih, saya belajar kata Om, kalau punya kasih ya kasih aja. Kalau ada orang datang gitu, ya seperti Om tadi ajarin kan. Jadi kalau ya memang itu ya kasih aja gitu. Kadang waktu namanya hidup di pelayanan ya Om ya, kadang kita nggak ada juga karena melihat dia lebih membutuhkan. Punya 1 sendok beras pun dibagilah setengah sendok gitu. Ayat yang terakhir nih Om, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah ini Om, untuk jadi murah hati itu
susah ya Om. Gimana Om caranya biar kita bisa murah hati Om? Sebenarnya murah hati kan sama dengan mengasihi. Oh. Sama. Oh. Jadi kalau ada Yesus ya kita ada kasih. Kasih itu sama dengan murah hati. Cuman kalau kita berbuat sesuatu, mengasihi atau berbuat baik, harus juga pakai hikmat Tuhan. Gitu. Tapi dengan siap mental, kalau dirugikan ya udahlah, kan semua udah dihitung juga. Ya ya Om. Wah ini emang lagi perlu proses ya Om. Saya menjalankan ini emang susah lah. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu murah hati deh, karena kan harus seperti Bapak, itu seperti Tuhan Yesus Kristus. Oke Om. Baik Om, silakan untuk closing statement. Ya, jadi orang Kristen itu selain harus selalu mempunyai kasih Yesus, tetapi juga kita harus punya hikmat ya. Jadi tidak sembarangan menghambur-hamburkan ya, seolah-olah kita mau pamer kasih atau kebaikan. Tidak. Jadi segala sesuatu itu memang harus berdasarkan kasih Yesus, tapi juga dengan hikmat. Itu intisarinya. Terima kasih Om untuk penjelasannya. Sayangnya waktu kita nggak panjang ya Om. Sebetulnya masih banyak yang mau saya tanyain, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan, dan juga cuaca buruk di tempat Om, juga di tempat saya ini lagi hujan. Baik Sobat Alpetra, terima kasih untuk perhatiannya, dan juga jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan bagikan channel ini pada orang-orang yang Anda kenal. Terima kasih Om. Salam Maranatha. God bless you. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Ampetra dimanapun kita berada. Shalom.